Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia semua. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas bab sel volta. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sel volta dan kespontanan reaksi. Yang kedua, menganalisis harga potensial sel dengan percobaan teori. Yang ketiga, menganalisis sel volta dan darat volta. Yang keempat, menganalisis harga E0 sel dalam rangkaian sel volta. Yang kelima, mengklasifikasikan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melakukan percobaan membuat sel volta dengan bahan-bahan sekitar. Selanjutnya, simak video animasi berikut sebelum memasuki materi sel volta. Nah, setelah kita melihat video animasi, jadi komponen dari sel volta itu ada voltmeter, jembatan garam, elektroda Cu, elektroda Zn, larutan elektrolit CuSO4, larutan elektrolit ZnSO4. Jadi dapat disimpulkan sel volta adalah sel elektrokimia di mana reaksi kimia berasal dari reaksi redoks yang spontan diubah menjadi energi listrik. Anoda merupakan kutub negatif yang dihubungkan dengan kutub positif sumber energi listrik. Sedangkan katoda adalah kutub positif yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber energi listrik. Nah, dapat disimpulkan ciri-ciri dari sel volta. Yang pertama, pada sel elektrokimia, sel volta menggunakan elektroda yaitu anoda dan katoda dan larutan elektrolit. Yang kedua, terjadinya reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi pada katoda dan reaksi oksidasi pada anoda. Yang ketiga, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang keempat, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Dan yang terakhir, terjadinya reaksi redoks secara spontan sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, reaksi sel pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel, yaitu A garis pemisah A pangkat X plus garis pemisah 2 kali K pangkat Y plus garis pemisah K. A yaitu reaksi pada anoda dan K merupakan reaksi pada katoda. Sebagai contoh notasi sel, reaksi logam Zn dengan Cu yaitu Zn garis pemisah Zn2 plus garis pemisah 2 kali Cu2 plus garis pemisah Cu. Nah, potensial listrik yang dihasilkan sel volta dapat dihitung dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, di sini ada trik untuk E0 sel.
enol sel besar itu terjadi pada reaksi reduksi, berarti terdapat pada katoda dan bertanda positif. Enol sel kecil itu terjadi pada reaksi oksidasi yang terdapat pada anoda dan menghasilkan negatif. Selanjutnya, cara menentukan reaksi dari enol sel. Enol sel besar itu berarti tetap, enol sel kecil itu cara menentukan reaksinya dibalik. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Soalnya Zn2+ plus 2E menjadi Zn enol sel min 0,76 volt. Cu2+ plus 2E menjadi Cu, enol selnya plus 0,34 volt. Nah, di sini yang ditanya yaitu katoda, anoda, enol sel, reaksi, aliran elektron, dan bagaimana notasi selnya. Jadi, pada Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn, enol selnya negatif 0,76 volt. Sedangkan pada Cu2+ plus 2E menjadi Cu, enol selnya plus 0,34. Ini bertanda positif. Berarti Cu lebih besar daripada Zn. Katoda itu Cu dan anoda Zn. Nah, enol selnya dapat kita kerjakan dari enol besar dikurangi enol yang kecil. Jadi enol yang besar itu milik Cu plus 0,34 volt dikurangi negatif 0,76 volt. Jadinya enol selnya plus 1,1 volt. Ini reaksi berlangsung secara spontan. Yang selanjutnya aliran elektron. Nah, pada aliran elektron ini kita menulis kembali. Nah, Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Enolnya plus 0,34 volt. Cu ini bersifat menjadi katoda, sedangkan anodanya adalah Zn. Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, ini kan dibalik reaksinya sehingga menjadi plus 0,76 volt. Nah, setelah itu direaksikan Cu2+ plus Zn menjadi Zn2+ plus Cu. Enol selnya plus 1,1 volt. Nah, pada aliran elektron anoda ke katoda, berarti Zn ke Cu. Notasi selnya dituliskan dengan Zn garis pemisah Zn2+, garis pemisah 2 kali Cu2+, garis pemisah Cu. Deret volta, deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan standarnya. Kecenderungan ke kanan enol sel bersifat positif sehingga sukar melepas elektron. Reaksi logam ke kanan mengalami reduksi. Kecenderungan ke kiri enol sel bersifat negatif sehingga mudah melepas elektron. Oleh karena itu reaksi logam ke kiri mengalami oksidasi. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut. Apabila ada kesulitan, diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana. Di materi sel volta ini, kita akan melakukan percobaan baterai buah.
Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui adanya arus listrik pada buah jeruk nipis. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu jeruk nipis, uang logam pengganti tembaga, lampu bohlam, kabel, paku, pisau, dan gunting. Nah, langkah yang pertama, belah buah jeruk nipis untuk memasukkan koin. Ini berperan sebagai kutub positif. Selanjutnya, tusukkan paku, berperan sebagai kutub negatif pada buah. Ulangi pada keempat buah jeruk nipis tersebut. Langkah yang selanjutnya, kuliti ujung kabel dengan gunting. Hal ini dilakukan untuk melilitkan ujung kabel dengan kaki lampu LED dan kutub buah. Langkah yang selanjutnya, melilitkan ujung kabel dengan kutub pada buah. Kabel pada kutub positif dihubungkan pada kabel kutub negatif. Hal ini dilakukan sama pada keempat buah jeruk nipis. Dan langkah selanjutnya yaitu buat ujung kabel dapat terhubung dengan lampu LED. Nah, selanjutnya lampu dapat menyala. Nah, telah selesai praktikum kita kali ini. Jeruk nipis mengandung asam sitrat. Asam sitrat tergolong elektrolit sehingga lampu dapat menyala. Sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.